Oke, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Oke, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah bersama saya Yusuf Abdul Sanayan. Nah, materi hari ini, pertemuan kita kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jika sebelumnya kita membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan, hari ini kita akan membahas secara khusus tentang konsep dasar pendidikan. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Oke, semua sehat ya? Sehat. Oke, untuk daftar hadir hari ini akan diedarkan, jadi silakan tanda tangan daftar hadir. Kita akan memulai dengan materi hari ini. Saya mengambil satu artikel dari internet, bisa teman-teman lihat di slide, tentang 6 masalah pendidikan di Indonesia dan analisisnya. Ya, 6 masalah pendidikan di Indonesia dan analisisnya. Di dalam artikel itu ada termuat 6 hal tentang masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Dan kemungkinan bahwa masalah yang terjadi ini juga terjadi di lingkungan teman-teman. Yang pertama itu keterbatasan jumlah guru yang terampil. Ya, itu sampai ke pelosok juga masih terbatasnya jumlah guru. Terjadi di tempatnya teman-teman? Ya, oke. Keterbatasan sarana dan prasarana, ya, yang tidak memadai. Sarana prasarana pendidikan tidak memadai. Jumlah ruang terbatas, fasilitas belajar terbatas. Itu juga terjadi? Terjadi. Oke. Minimnya bahan pelajaran. Ada sekolah-sekolah yang mencari buku susah. Terjadi? Mahalnya dana pendidikan. Ya, ada sekolah-sekolah yang SPP-nya itu mahal, apalagi sekolah swasta. Ya, itu dana pendidikan mahal. Kemudian mutu pendidikan yang rendah. Ya, kemudian ada satu lagi, diskriminasi bagi kelompok-kelompok difabel. Ya, orang-orang yang mengalami keterbatasan, mungkin secara fisik. Kemudian ketika mereka mau mengakses dunia pendidikan, mereka mengalami diskriminasi. Ya. Ini menurut artikel ini. Nah, sekarang apakah menurut teman-teman kondisi ini juga terjadi di tempat kita? Terjadi? Terjadi. Oke, 6 hal ini juga terjadi. Dari 6 hal ini kemudian menurut pada satu pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan hari ini dalam pembelajaran kita, yaitu bagaimana konsep pendidikan di Indonesia. Ya, kalau 6 hal ini terjadi, kemudian yang jadi pertanyaan untuk kita adalah konsep pendidikan di negara kita itu seperti apa sebenarnya? Ya, oleh karena itu saya mengajak teman-teman hari ini untuk kita membahas konsep dasar pendidikan yang di dalamnya mengandung 4 poin penting. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian dari pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu kita akan bicara tentang tujuan dari pendidikan. Yang ketiga itu tentang ciri-ciri pendidikan, dan yang keempat itu tentang unsur-unsur pendidikan. Dari keempat hal ini, dari materi ini, diharapkan teman-teman bisa mampu untuk menganalisis konsep dasar pendidikan itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi, pertanyaan di awal tadi, bagaimana konsep pendidikan di Indonesia. Jadi pembahasan kita hari ini untuk menjawab pertanyaan itu. Kita mulai dengan yang pertama teman-teman, pengertian pendidikan. Ketika kita bicara tentang pengertian pendidikan, sudah banyak orang, sudah banyak ahli yang mendefinisikan tentang arti pendidikan itu sendiri. Ya, arti pendidikan itu sendiri. Dan teman-teman bisa akses di mana saja tentang pengertian pendidikan. Saya mengambil dua sumber yang membahas tentang pendidikan. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, di dalam undang-undang itu di salah satu bagian menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan sebuah usaha sadar dan terencana agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan dirinya maupun bangsa dan negara. Itu menurut undang-undang. Ya, teman-teman harus hafal undang-undang ini karena sebagai seorang pendidik dan seorang calon tenaga pendidikan, undang-undang ini menjadi penting. Ya. Usaha secara sadar dan terencana agar peserta didik aktif untuk mengembangkan potensi diri. Jadi ketika kita berbicara tentang konsep pendidikan, bahwa pendidikan itu sebuah usaha
dan pendidikan itu juga terencana dan berfokus pada pengembangan potensi peserta didik. Ya. Kemudian yang kedua, saya mengambil dari Dictionary of Education, kamus pendidikan. Dia berkata bahwa pendidikan itu sebuah proses untuk mengembangkan kemampuan, sikap dan tingkah laku di masyarakat. Ya. Kalau kita merujuk pada definisi ini bahwa pendidikan itu untuk mengembangkan kemampuan itu baik secara pengetahuan, secara sikap, tingkah laku maupun keterampilan yang terjadi di masyarakat. Namun sebenarnya pendidikan itu tidak saja berlaku di masyarakat. Pendidikan itu juga bermula dari keluarga, kemudian di sekolah, baru ada di masyarakat. Dari konsep ini teman-teman, bahwa dari konsep ini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya pendidikan itu sebuah usaha secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik itu secara pengetahuan, secara sikap maupun keterampilan yang terjadi di lingkungan keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Itu secara pengertian. Kita bergeser ke bagian yang kedua, tentang tujuan pendidikan. Nah teman-teman, ketika kita bicara tentang tujuan pendidikan, kita harus mengacu kepada landasan bangsa ini. Ya. Dasar negara kita adalah Pancasila dan selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kalau kita bicara tentang salah satu bagian dari moderasi beragama itu memiliki 4 pilar. Ya. Pilar yang pertama itu tentang kebangsaan. Ya. Tentang kebangsaan berarti tentang wawasan kebangsaan itu kita harus punya teguh. Dasar negara kita Pancasila dan selanjutnya dijabarkan dari UUD 1945. Di dalam pembukaan UUD 1945 alinea yang keempat itu ada tercantum tentang tujuan pendidikan nasional. Mungkin ada yang bisa membaca atau menyampaikan juga tentang alinea yang keempat ini. Oke, silakan. Suara bisa. Oke, silakan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Itu alinea yang keempat secara utuh dari pembukaan UUD 1945. Di dalam yang tadi kami bacakan itu ada satu bagian penting, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi tujuan nasional pendidikan kita. Ya, besok harus tujuan nasional pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apapun yang terjadi, proses pendidikan yang sementara teman-teman ikuti hanya untuk semata-mata untuk mencari kepentingan. Ya. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tadi yang kita ambil definisinya, di situ juga termuat tentang tujuan. Ada 2 hal penting dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban, kemudian menjadi manusia yang beriman, bertakwa, sabar, mandiri, dan kreatif. Ya. Tujuan pendidikan itu harus membawa orang kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Saya tidak bicara tentang konsep agama di sini. Agama itu keinginan dan kepercayaan masing-masing orang. Tetapi semua bermuara kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kemudian harus cakap, mandiri juga dan harus kreatif. Itu tujuan pendidikan. Ya, itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi dia harus beriman dan bertakwa. Dia juga harus cakap, mandiri dan kreatif. Itu tujuan. Selanjutnya bagian ini dijabarkan menjadi 4 pilar pendidikan oleh UNESCO. UNESCO itu badan PBB yang menangani tentang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ya, dia menjelaskan ada 4 pilar pendidikan. Yang pertama itu disebut dengan learning to know, belajar untuk tahu.
Jadi kita belajar itu harus mengetahui sesuatu. Kalau kita belajar dan tidak mengetahui sesuatu, itu menjadi pertanyaan sebenarnya kita sebentar belajar atau tidak. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan, do itu melakukan. Ya, belajar itu harus sampai pada tahap melakukan. Kalau kita belajar tentang hierarki, tentang taksonomi Bloom, bahwa tahap paling tinggi dari pembelajaran itu dia harus mengkreasikan, harus mengkreasikan. Nah, kalau kita melihat kepada kitab suci, khususnya kitab suci agama Kristen, Alkitab, di salah satu bagian dikatakan begini: iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dengan demikian, pengetahuan juga tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Pengetahuan harus dilakukan. Iman tanpa perbuatan mati, itu kata Alkitab. Tetapi pengetahuan tanpa perbuatan juga itu mati. Kita mengetahui sesuatu tetapi tidak melakukan juga itu mati. Pilihan yang ketiga itu learning to be. Learning to be itu belajar untuk menjadi. Teman-teman belajar sekarang untuk bisa menjadi sesuatu. Ya, itulah cita-cita atau impiannya teman-teman kan. Ya, belajar untuk menjadi sesuatu. Dan yang keempat dari pilihan itu adalah learn to live together. Belajar untuk hidup bersama-sama dengan orang lain. Ya, kenapa seperti itu? Apa yang kita tahu, apa yang kita lakukan, dan kita menjadi apa itu bisa terukur ketika kita bisa hidup bersama-sama dengan orang lain. Jadi tidak ada alasan bagi seorang yang menempuh pendidikan itu tidak hidup bersama-sama dengan orang lain. Karena apa yang dipelajari itu terukur ketika dia hidup bersama-sama dengan orang lain. Nah, bisa dipahami seperti ini. Oke, saya lanjut. Ciri-ciri pendidikan. Ada 4 ciri pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu merupakan sebuah usaha secara sadar. Bahwa pendidikan itu tidak dilakukan seenaknya saja. Kemudian pendidikan itu mengandung tujuan, ya, atau tujuan yang dicapai. Pendidikan itu merupakan usaha yang dilakukan secara sadar. Dan yang keempat, dilakukan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Atau yang kita kenal dengan 3 aspek pendidikan. Pendidikan yang dilakukan secara informal, secara non formal, dan secara formal. Pendidikan yang dilakukan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, dan yang terakhir adalah unsur pendidikan. Unsur pendidikan ini ada 7 unsur pendidikan. Yang pertama itu pasti peserta didik. Ya, siswa mahasiswa ada dulu. Ya, kemudian ada pendidik, baik itu guru maupun dosen. Ya, kemudian ada yang ketiga namanya interaksi edukatif seperti sekarang ini. Ya, interaksi edukatif. Ya, kemudian yang keempat itu tujuan pendidikan yang ada. Ke arah mana sebenarnya pendidikan ini ditujukan? Ada materi, ada hal yang harus dipelajari. Kemudian ada metode atau teknik, metode dan teknik atau cara yang dipakai untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan, tempat di mana pendidikan berlangsung. Ya, ini ke-7 unsur ini harus terpenuhi dalam proses pendidikan. Dengan demikian bahwa konsep yang tadi, kalau hal-hal yang tadi saya sampaikan itu terpenuhi, maka sebenarnya proses dari sebuah pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Dan pendidikan di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari penyampaian saya tadi ada yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan. Perkenalkan, saya ingin bertanya mengenai apakah interaksi edukatif hanya terjadi di sekolah atau bisa jadi di sana? Oke, terima kasih. Apakah interaksi edukatif itu bisa hanya terjadi di sekolah atau bisa terjadi di mana saja? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Dan saya akan menjawab bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep pendidikan yang tadi ada 4 aspek atau 4 ranah itu, 3 aspek atau 3 ranah itu, bahwa pendidikan itu bisa berlangsung di keluarga, bisa berlangsung di sekolah, bisa berlangsung di masyarakat. Dengan demikian interaksi edukatif juga bisa berlangsung di ketiga ranah ini.
tidak saja terjadi di sekolah, tetapi juga terjadi di keluarga dan bisa juga terjadi di masyarakat. Interaksi edukatif, ketika terjadi sebuah proses pendidikan, maka itu interaksi edukatif terjadi. Di rumah ada interaksi antara orang tua dengan anak, orang tua mendidik anak, di situ interaksi itu edukatif terjadi. Ya, dan ketika di masyarakat ada interaksi antara masyarakat dengan seseorang dan proses pembelajaran terjadi, maka di situ edukatif terjadi. Ya, bisa dipahami. Oke, terima kasih. Oke, dengan demikian pertemuan kita hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasinya dan untuk pertemuan minggu depan, apa yang sudah saya sampaikan hari ini silakan teman-teman buat dalam bentuk resume dan silakan classroom. Itu saja yang bisa saya sampaikan atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Salam.